Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan kembali lagi merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, segala hormat, segala pujian, segala syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami datang kembali untuk mendengar dan juga merenungkan firman Tuhan ya Bapa. Penuhi pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa menangkap pesan Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah mengucap syukur senantiasa. Diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 15 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap remeh nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal pandemi kurang lebih setahun setengah yang lalu, kami memutuskan untuk menjual satu kendaraan kami. Karena awal pandemi, saya telah berhenti bekerja dan memutuskan memulai usaha yang baru. Ternyata pandemi COVID-19 mengganas dan saya, keluarga juga terkena virus COVID-19. Bahkan istri saya sempat kritis dan masuk ke rumah sakit. Puji Tuhan, istri saya sembuh dan kami semua terbebas dari virus COVID-19 ini. Sedangkan saya mengalami long COVID, artinya saya terinfeksi virus COVID-19 ini cukup lama, hingga 2 bulan. Dan setiap minggu saya wajib dites PCR swab. Pemeriksaan ini untuk memastikan apakah virus tersebut masih hidup dan ada di dalam tubuh saya atau sudah mati. Pemeriksaan ini pastinya cukup menghabiskan biaya dan juga waktu. Selama pandemi, otomatis tidak ada usaha yang bisa kita jalankan. Akhirnya kami menyadari bahwa keputusan kami menjual mobil adalah keputusan yang tepat. Kami percaya bahwa semua adalah kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Kami sempat menjualnya dengan harga yang tinggi. Bila dijual saat ini, sudah pasti harga akan lebih rendah atau lebih murah. Keadaan situasi apapun, kami tetap percaya dan bisa bersyukur karena kami yakin bahwa Tuhan punya rencana yang baik di kemudian hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur adalah merupakan kehendak Allah bagi kita. Untuk mengucap syukur dalam segala hal, itu artinya walaupun kita dalam keadaan baik, keadaan buruk sekalipun, kita harus mengucap syukur. Ayat ini tidak memberi kita pilihan. Kalau kita tidak mengucap syukur dalam segala hal, berarti kita sedang tidak berada di dalam kehendak Allah. Kita sedang mengingkari kehendak Allah. Kita sedang melawan kehendak Allah, alias memberontak. Dengan tidak mengucap syukur dalam segala hal, kita sedang berada di luar jalur kehendak Allah dan sedang memberontak terhadap kehendak Allah dalam hidup kita. Tidaklah mungkin Allah menyertai dan memberkati orang-orang yang tidak taat dan sedang memberontak melawan dirinya, bukan? Ada 3 alasan mengapa kita harus bersyukur. Yang pertama, karena itu kehendak Allah. Jadi, kita wajib untuk menuruti kehendak Sang Pencipta kita. Alasan yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena kita sudah menerima anugerah keselamatan yang seharusnya kita dihukum karena dosa-dosa kita. Tetapi justru dosa-dosa kita diampuni melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Itu bukan karena kita layak mendapatkannya, tetapi karena anugerah dari kasih Allah kepada semua manusia. Yang percaya akan Yesus sebagai juru selamat akan menerima anugerah keselamatan secara cuma-cuma. Alasan yang ketiga, yaitu kenapa kita harus bersyukur, karena kebutuhan-kebutuhan kita. Seperti kita butuh bahagia, butuh untuk setia, butuh kesehatan jasmani dan rohani. Itu semua membutuhkan ucapan syukur. Tanpa ucapan syukur kita gak bisa bahagia, karena hidup kita selalu pasti di dalam kekecewaan, bersedih, berputus asa, sering mengeluh, dan akhirnya tetap saja kita hidup keluar dari kehendak Tuhan.
Jadi marilah kita bersyukur senantiasa. Percayalah bahwa Tuhan tidak punya rencana yang buruk dalam kehidupan kita. Semua merupakan proses kita untuk bisa lebih menghargai kehidupan dan proses untuk lebih mengenal Tuhan. Keadaan baik maupun keadaan buruk yang kita terima, semuanya disyukuri saja, karena itu merupakan kehendak Tuhan bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu pagi hari ini, mengajar kami untuk bersyukur senantiasa. Dalam keadaan baik kami bersyukur, dalam keadaan susah sekalipun kami juga harus bersyukur. Karena mengucap syukur merupakan kehendak Allah bagi kami semua. Kami selalu percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Berikan kami kekuatan untuk menjalani hidup kami dengan bersukacita dan senantiasa mengucap syukur. Pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu, memohon berkat-berkat Tuhan, penyertaan Roh Kudus menyertai kami dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.